Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2766 Aku Tidak Mencuri. Di pagi hari, Ye Chen menggeliat dan bangun. Untuk pertama kalinya, dia keluar dari hutan bambu kecil, dan dia benar-benar melihat alam abadi Taisang dengan jelas. Ada banyak gunung dan sungai, dan ada gunung, sungai, pohon, dan pohon. Ada banyak burung bangau, menari dengan ringan di atasnya awan. Dengarkan baik-baik, ada jalan besar suara surgawi, yang memurnikan pikiran dan jiwa manusia. Tempat yang bagus. Ye Chen menyerap kekuatan abadi, dan terlihat cukup puas. Tanah yang diproklamirkan oleh leluhur Tao benar-benar luar biasa, tetapi kekuatan ilahi yang mengembara tidak sebanding dengan yang berikut ini. Bangun. Kata-kata itu terdengar, dan kakek itu muncul entah dari mana, memegang tangannya dan menguap, dengan tatapan malas, seolah dia belum bangun. Di mana leluhurmu? Ye Chen bertanya. Dalam retret. Itu dia, aku akan berjalan-jalan dengan santai. Setelah percakapan singkat, Ye Chen melepaskan tangannya, mengangkat kakinya dan berjalan pergi, melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, matanya bersinar, harta karun itu Taisang Xianyu benar-benar tidak biasa ada banyak, bahkan rumput roh yang ditanam di pinggir jalan sulit ditemukan di luar, dan pohon buah roh cukup banyak, setiap buah sebening kristal memancarkan aroma buah yang kuat. Sepintas, alam abadi Taisang sangat luas dan tidak terbatas, tetapi tidak ada orang, sepertinya tidak ada orang yang hidup di alam abadi ini kecuali Jiang Taigong, dan mereka semua memproklamirkan diri. Berbicara tentang Jiang Taigong, dia meletakkan tangannya di belakang Ye Chen, tidak berbicara atau berbicara, dan mengikuti dengan tidak tergesa-gesa, dia tidak bisa ceroboh tentang apa yang dikatakan Daozu kepadanya, dan dia harus mengawasi Ye Chen. Beli kamu, jangan khawatirkan aku, kata Ye Chen. Ya, kata kakek itu dengan lembut, tetapi langkahnya tidak melambat, dan dia tidak melihatnya pergi. Dia menjawab dengan sangat sederhana, tetapi dia tetap mengikuti Ye Chen sepanjang jalan. Mengapa kamu bertingkah seperti sedang menjaga dari seorang pencuri? Mata Ye Chen miring lagi, apakah aku seorang pencuri? Tampaknya. Meskipun Jiang Taigong tidak berbicara, matanya mewakili segalanya. Apa yang dikatakan Daozu, dia percaya tanpa syarat. Mengingat insiden mencuri cangkir teh sebelumnya, dia sudah tahu temperamen Ye Chen. Dia berani mencuri barang di depan tuannya, apalagi Daozu sedang mundur. Lihat, itu tidak melawanmu. Ayo pergi. Aku tidak mencuri apapun. Ikuti aku dengan ketenangan pikiran. Kamu memaksaku. Ye Chen menggertak, dan dengan berani mengulurkan tangannya ke dunia kecil. Kupikir begitu adalah untuk memilih seorang pria untuk melawan. Faktanya, kakek juga berpikir demikian, seluruh tubuhnya gelisah, dan dia tiba-tiba mundur selangkah. 3 senjata kaisar semuanya keluar, yang bisa dikatakan bersenjata lengkap, memegang senjata kaisar untuk mengalahkan cambuk ajaib, menggantung senjata kaisar di kepala untuk menganugerahkan daftar dewa, dan 5 elemen memerintahkan bendera untuk berteriak keras, di sekelilingnya, prestise kaisar meluap, dan dia harus waspada terhadap seseorang seperti Ye Chen. Datang. Ye Chen berteriak keras, dan sudah terlambat untuk mengatakannya dengan cepat, dari dunia kecil, dia mengeluarkan buah, dan menggigitnya dengan agresif, Rasanya enak. Dengan baik. Jiang Taigong membuka mulutnya, dan sudut mulutnya tertarik. Pertarungan yang sangat besar, kamu ingin memukulku. Seluruh tubuh Ye Chen diluruskan, dan sambil menggerogoti buah persik datar tanpa malu-malu, dia menyapu kakek itu ke atas dan ke bawah. Wajah Jiang Taigong menjadi sedikit gelap, dan dia menyadari bahwa dia diperankan oleh Ye Chen. Seseorang berteriak sangat keras sebelumnya, dan dikombinasikan dengan tindakan itu, jelas bahwa dia akan bertarung dengan pria itu. Entah apa yang dia keluarkan adalah persik datar Anda apa-apaan ini. Keributan besar setelah makan buah, hampir membuat saya takut untuk buang air kecil. Leluhur dan cucu Tao, kamu tidak punya nyali. Ye Chen mengelilingi Jiang Taigong, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, kamu datang melalui pintu belakang. Bajingan kecil, kamu. Kenapa bukankah gadis itu mengenakan pakaian?
Sebelum kakek selesai berbicara, dia terganggu oleh kata-kata Ye Chen, Kaisar ke-10 Dacu, yang kemampuan aktingnya masih luar biasa, mencocokkan kata-katanya, menganggukkan jari kakinya dan menjulurkan kepalanya ke arah dia melihat ke satu sisi, matanya bersinar. Mendengar ini, sang kakek menoleh ke belakang tanpa sadar. Namun, apa yang dilihatnya, belum lagi wanita tanpa pakaian, bahkan seekor burung pun tidak. Menyadari ditipu lagi, wajah tua kakek itu langsung menjadi gelap, dan dia berbalik dengan tatapan kosong. Kali ini, tidak peduli apa yang dia katakan kali ini, dia harus memukul Ye Chen dengan cambuk. Sangat disesalkan. Ye Chen telah menghilang. Jiang Taigong menutupi dadanya, dia sama pemarahnya, dan dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk memarahi ibunya, itu hanya sedikit usaha, dia dipermainkan 2 kali oleh seseorang, dia, Dewa Surga Tua, benar-benar malu tuanku, aku dipermainkan oleh Zundi kecil. Aku cerdas. Di sini, Ye Chen seperti kuda liar yang berlari liar, berlarian di kedalaman alam abadi tertinggi. Bahkan jika Anda tidak dapat melihat setengah dari buah. Jika Anda tidak melihat tangkai buah rumput spiritual di sepetak taman rumput spiritual, telah menjadi gundul. Kaisar ke-10 Dacu memiliki gaya yang konsisten untuk membawa sesuatu bersamanya kemanapun dia pergi. Kaisar Semu Tianxuanmen tua semuanya sudah terbiasa. Ketika mereka kembali ke Tianxuanmen dan mencuri barang bola balik, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Ambil. Kasihan kakek yang sudah sangat tua dan memiliki pemahaman Taoisme yang tinggi, tapi mari kita bicara tentang IQ ini. Tidak bisa mengikuti ritme seseorang. Jadi, seperti dia, perlu membawanya kembali ke Dacu untuk pelatihan, setelah 3-5 bulan, dia pasti akan pintar, dan dia akan mahir dalam segala hal. Di sini, Ye Chen berlari jauh dan berhenti lagi, terjebak di bawah pohon buah spiritual, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, pohon buah spiritual itu tidak besar seperti gunung, dengan cabang tebal satu per satu, 3-5 orang tidak bisa memeluknya, setidaknya puluhan ribu cincin. Buah umur panjang. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan mengenali pohon buah itu. Dia hanya mendengar beberapa kata dalam legenda, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Saya membeli 5 buah peri berwarna-warni, masing-masing adalah jernih, mengandung banyak esensi, dan merupakan buah peri yang menambah umur panjang. Jika ada yang ditempatkan di luar, itu akan menarik penjarahan. Orang-orang tua paling menyukai fetis semacam ini. Ye Chen menyentuh dagunya, melihat sekeliling, dan kemudian melihatnya menggulung lengan bajunya, berniat untuk memindahkan pohon buah umur panjang ini ke dunia kecil di dalam tubuhnya. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Kaisar Dacu sedang buang air kecil? Dia sangat memotivasi diri sendiri dan tidak mencuri makanan, dia harus dicabut dan dibawa kembali untuk makan perlahan. Sayang sekali dia meremehkan pohon buah umur panjang ini, yang sebesar gunung dan seberat gunung, vitalitas dan darah di sekujur tubuhnya meningkat, tetapi dia tidak menggoyahkannya. Ye Chen mengulurkan tangannya, menyingkirkan formasi itu, dan langsung membuka bentuk luar tuannya, dan bahkan mengaktifkan 3 metode terlarang reinkarnasi, penguburan celestial, penguburan suci, dan pengorbanan celestial kaisar, dan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sebuah instan. Bangun, bangun untukku. Ye Chen menggeram, wajahnya memerah. Dilihat dari kejauhan, pemandangannya cukup lucu. Siapa sangka Raja Chu, dengan segenap kekuatan juangnya, tidak akan berperang, melainkan menyisihkan harta yang dicuri dari orang lain. Mereka tepat dia tidak pernah melupakan niat aslinya kemanapun dia pergi, untuk tujuan mencuri baby, kamu juga bertekad untuk tidak tahu malu. Yang memalukan adalah dia dengan kekuatan penuh dan cukup lelah, tetapi dia masih tidak bisa mengguncang pohon buah umur panjang, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi batasan di sini terlalu sombong. Aku butuh bantuan. Tuan Muda Ye sedang menggali pohon buah umur panjang dengan seluruh kekuatannya, ketika dia tiba-tiba mendengar tawa, dan sesosok pakaian ungu perlahan muncul tidak jauh di belakangnya. Ye Chen menoleh tanpa sadar, matanya menyala lagi, orang yang datang bukanlah orang lain, tetapi tubuh yang kacau, berjalan tanpa mengeluarkan suara, bermanifestasi tanpa peringatan. Hehe. Ye Chen tertawa kering, dan akhirnya melepaskannya, menyeka keringatnya, dan menepuk batang pohon buah umur panjang, pohon ini sangat bagus. Jika Anda membaca dengan benar, kamu mencuri sesuatu. The Chaos Body tersenyum. Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Ye Chen meliriknya, mengeluarkan labu anggur, menuangkannya dengan penuh semangat,
dan masih menempel di pohon buah umur panjang, dan mencoba lagi saat malam sepi. Mata tubuh yang kacau itu cukup dalam, dia pernah mengikuti Daozu dan mengintip Ye Chen di dunia manusia lebih dari sekali. Tes tes tes. Ye Chen mendecakkan lidahnya. Dia mengitari pohon buah sebelumnya, dan sekarang dia mengitari tubuh yang kacau itu lagi, mendesah terus-menerus. Di masa lalu, setelah Chen Tangguan mengucapkan selamat tinggal, dia tahu bahwa 3 tahun telah berlalu, dan tubuh yang kacau memiliki kultivasi yang maju kecepatannya sama sekali tidak lebih lemah darinya, alam keduanya sebanding, yang paling penting adalah Dao Yun dari tubuh yang kacau, yang membuatnya cukup takut. Dia sedang menonton, dan tubuh kekacauan juga sedang menonton Ye Chen. Ye Chen takut padanya, dan dia juga takut pada Ye Chen. Latihan. Latihan. N. Episode 2767 Tubuh Kekacauan vs Tubuh Suci. Garis dialog sederhana, keduanya saling memandang dan tersenyum, mereka memejamkan mata bersama, lalu membukanya lagi tiba-tiba, mata Ye Chen berputar-putar, dan mata tubuh yang kacau berubah menjadi kekacauan. Sepasang mata dari 6 jalur reinkarnasi dan sepasang mata kacau saling memandang di udara, tatapan mereka terhuyung-huyung, dan percikan petir keluar, mendistorsi ruang yang terbakar. Keduanya tidak bergerak, mereka bisa melihat mata di mata mereka, dan mereka semua dalam sekejap. Itu semacam pemahaman diam-diam. Jika Anda ingin bertarung dengan pikiran Anda, jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan pikiran Anda. Lengan pada kenyataannya, sebagian besar orang yang memproklamirkan diri di negeri dongeng akan terbangun, dengan cara ini, yang terbaik adalah diam. Tubuh suci yang sunyi, tubuh yang kacau, seperti patung yang diukir di batu, seperti patung es yang berdebu, saling berhadapan dari kejauhan, semuanya tidak bergerak, aku melihat dunia, angin berhenti bertiup, dan daun-daun yang berguguran membeku di udara, semuanya, mereka semua sepertinya terhenti. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara dari jalan besar, yang bergema di seluruh alam semesta. Dua cara kekacauan itu sedikit berbeda, tetapi jalan itu mengarah ke jalan yang sama. Orang bisa melihat untaian jalan, yang tampak untuk disembunyikan, terjalin dan menari bersama, dan frekuensi kuno yang berbeda sering muncul. Transformasi pertama-tama menciptakan kekacauan, dan kemudian menciptakan segala sesuatu. Changchuan Dayue, bunga, tanaman, dan rumput semuanya memiliki spiritualitas. Sama seperti Chen Tangguan di masa lalu, dalam game itu, keduanya tidak bertarung demi darah, atau untuk kekuatan tempur, tetapi hanya untuk jalan mereka sendiri, dan yang mereka perjuangkan adalah pemahaman jalan. Dunia sunyi. Saya tidak tahu kapan, saya melihat sosok, itu adalah kakek, yang datang dari langit dengan cambuk ajaib, dan melihat Ye Chen dari kejauhan. Wajah lamanya masih gelap, dia datang jauh-jauh, melihat juga banyak kebun rumput spiritual, dan di Jarahya, ada cukup banyak pohon buah spiritual, saya tidak tahu berapa banyak yang telah tersapu, itu semua adalah mahakarya Ye Chen, saya berjanji untuk tidak mencurinya, tetapi Anda mencurinya dengan sangat lancar. Ketika dia mendekat, dia melihat tubuh yang kacau. Melihat kedua orang itu saling memandang, kakek menyipitkan matanya sedikit, dan dia dapat melihat bahwa keduanya sedang bertarung dengan pikiran mereka, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, kapan paman kecil itu akan keluar dari ujian. Sekarang dia tahu bagaimana bertarung dengan pikiran, dia tidak akan mengganggunya. Dia mundur selangkah dan melihat lebih banyak. Itu masih tubuh yang kacau. Melihat kultivasinya, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia juga telah mencapai surga ke-8 Zundi, tidak ada perbedaan antara atas dan bawah. Pelaku kejahatan yang sama keduanya berada di tingkat kaisar muda, dan keduanya adalah lawan yang sebenarnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tubuh keduanya bergetar. Kemudian, saya melihat darah dari sudut mulut mereka berdua. Seharusnya pertempuran antara pikiran terlalu sengit, yang mempengaruhi tubuh mereka masing-masing, dan pengembara Dao Ze juga memiliki sentuhan kekuatan penghancur. Realem, dia lebih tinggi dari mereka berdua, tetapi dalam hal pemahaman Tao, tidak peduli apakah itu tubuh suci atau tubuh kacau, siapapun pasti akan menghancurkannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen, dan demikian pula, dia tidak bisa mengalahkan tubuh kekacauan. Terkadang, penindasan Tao itu tidak dapat dikompensasi oleh senjata kaisar ekstrim. Ledakan. Ketika saya menonton, saya tiba-tiba mendengar ledakan. Dua lingkaran cahaya tiba-tiba muncul, satu berwarna ungu dan yang lainnya berwarna emas, berpusat pada Ye Chen dan tubuh yang kacau, menyebar ke segala arah,
mengenai pohon umur panjang yang bergetar, dan juga menabrak punggung Taigong Jiang, bahkan tidak dapat berdiri dengan stabil. Taigong menghela nafas, dan mengorbankan 3 artefak kaisar ekstrim, dan kemudian dia menstabilkan sosoknya. Kedua lingkaran cahaya itu adalah akibat dari pertempuran antara dua pikiran, yang muncul di luar tubuh. Ini menunjukkan betapa sengitnya pertempuran itu. Setelah sekian lama, kakek menggunakan senjata kekaisaran sebagai pendukung, mendekat perlahan, menatap mata Ye Chen, dan bisa melihat gambar menakutkan dari matanya. Ye Chen menginjak laut peri emas, dan tubuh yang kacau menginjaknya. Chaos Divine Sea, satu kepala tergantung di langit berbintang yang luas, yang lain tergantung di medan bintang yang kacau, berdiri di kedua sisi alam semesta. Mereka saling membombardir dengan teknik rahasia, dan setiap kali mereka bertabrakan, mereka melihat visi dari penghancuran. Akan melihat tubuh yang kacau, gambar di matanya sama, belum lagi pengalaman pribadi, hanya dengan melihatnya, kakek merasa gemetar. Serangan Tao, Tuan, itu juga karena perang. Pikiran, jika ini adalah kenyataan, luasnya The Immortal Territory ini akan hancur berkeping-keping. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, saya mendengar nyanyian naga yang keras lagi. Melihat mata mereka berdua lagi, adegan lain muncul. Ye Chen berubah menjadi naga emas, dan kekacauan berubah menjadi naga ungu, satu ungu dan satu emas, melayang di atas, dalam kekacauan, saling serang. Setelah Tao, sekali lagi keluar dari tubuh, halus, kusam dan berat, belum lagi Jiang Taigong, bahkan 3 senjata kaisar ekstremnya berdengung dan bergetar, seolah terkejut atau terkejut. Kakek mundur lagi, menunggu dengan tangan di tangannya. Dia seharusnya sangat beruntung karena dia adalah satu-satunya penonton dari duel antara tubuh suci kuno dan tubuh kacau di dunia ini, dan dia menyaksikan kebangkitan 2 kaisar muda. Leluhur Tao lainnya, ketiganya berlatih Chaos Dao, milik orang yang sama, dan mereka semua akan menjadi pencipta mitos. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Kedua orang yang berperang pikiran itu tidak bergerak sama sekali. Pada hari keempat, sudut mulutnya kembali berdarah. Pada hari kelima, langit melihat penglihatan kehancuran. Pada hari keenam, Chaos Dao menjelajahi dunia. Pada hari ketujuh, terjadi kilat dan guntur. Pada hari kedelapan, tubuh kedua pria itu terbelah. Tes tes tes. Pikirannya sekuat seorang pangeran, dan dia tidak bisa tidak mendecakkan lidahnya. Pertarungan ide ini berlangsung cukup lama. Setelah 8 hari bertempur, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Tubuh suci dan tubuh yang kacau balau berimbang. Jika dipentaskan dalam kenyataan, pasti akan mengejutkan dunia. Melihat mereka berdua sekarang, keduanya berlumuran darah, ada angin menderu-deru, dan rambut panjang keduanya tertiup di langit, dan untaian semuanya menyatu dengan Taoisme misterius, seolah-olah mereka bukan 2 orang, tapi ada 2 cara, kadang kacau, kadang padat. Pada hari ke-9, kedua wajah mereka pucat, aura mereka lemah, dan genangan darah di sekujur tubuh mereka berlama-lama dengan cahaya redup, yang semuanya merupakan niat membunuh dari pihak lain. Tidak sulit untuk melihat bahwa keduanya berada di akhir pertempuran mereka. Faktanya, memang begitu. Di medan perang pikiran, ada kekacauan, kilatan petir dan guntur. Ye Chen terhuyung-huyung, berdiri di langit timur. Tubuh yang kacau terhuyung-huyung, berdiri di langit barat. Cahaya peri yang seharusnya menyelimuti seluruh tubuh benar-benar musnah. Pertarungan benar-benar menghabiskan mana, dan bahkan pedang Dao yang dibawa masing-masing diredupkan hingga ekstrim. Kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tubuh kekacauan tersenyum, bersatu kembali dengan Chaos Dao, dan menatap mata Ye Chen, dan ada sentuhan ketakutan. Semua orang mengatakan bahwa tubuh kekacauan dapat mengatasi tubuh suci kuno, tetapi itu bisa dipukuli seperti ini satu adegan. Sepertinya tidak demikian. Tubuh suci juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan, seperti Ye Chen, tubuh suci yang luar biasa tidak termasuk dalam rumor, pencerahan Tao adalah begitu tinggi, itu telah melampaui belenggu darah. Kamu juga lebih tahan terhadap pukulan daripada yang aku bayangkan. Ye Chen berdiri teguh, terus-menerus menghela nafas, tubuh yang kacau lebih dari tahan terhadap pukulan, tidak bisa dikalahkan tidak peduli seberapa keras dia bertarung. Dia juga mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak dapat menahan bahwa Chaos, pemahamannya tentang Tao tidak kalah dengan dia. Murid-murid leluhur Tao, yang membawa jalan keabadian Kaisar, juga muncul tanpa henti, tidak kurang dari miliknya. Dia memukuli tubuh Chaos dengan sangat buruk, dia juga terluka parah oleh Chaos Dao dari Chaos Body. Keduanya saling memandang dan tersenyum lagi, menyerang lagi.
Di dunia luar, Jiang Taigong, yang masih tertidur, terbangun lagi, matanya yang mengantuk penuh dengan keterkejutan, tubuh suci dan tubuh kacau, sudah terlambat untuk melihat kebenaran, dan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Malam tiba dengan tenang lagi. Di sisi dunia itu, mereka berdua tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, hanya suara Dao dan surga yang bergema, dan Jiang Taigong dalam keadaan kesurupan ketika mendengarnya, dan sesekali ada pencerahan untuk sesaat atau lebih. 2. Tetapi pencerahannya disertai dengan semacam rasa malu. Ya, setelah hidup lama, alamnya masih lebih tinggi dari mereka berdua, tetapi pemahaman Taoisme telah dibuang 10 blok. Mendengarkan Taoisme mereka, Anda akan tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar langit, pantas saja para dewa tua tidak malu. Saat dia menonton, perang ide berakhir. Kedua Ye Chen bangun, mundur selangkah, dan dengan keras, mereka setengah berlutut di tanah, menyemburkan seteguk darah, wajah mereka pucat, energi dan darah yang seharusnya melonjak lamban, dan cedera sama seriusnya. Kakek mengangkat alisnya, apakah ini seri? Tubuh kekacauan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan Ye Chen juga sama, tetapi masih ada ikatan. Masih ada pemahaman diam-diam di antara para kaisar muda. Apakah mereka dapat mengalahkan satu sama lain diketahui di dalam hati mereka. Kekuatan tempurnya adalah 50-50, dan pemahaman Tao terbagi rata, jika pertarungan berlanjut, itu akan menjadi akhir dari kedua belah pihak, dan hasil imbang adalah akhir yang terbaik. 1 tahun lagi, ayo bertarung lagi. Tubuh kekacauan tersenyum, semangat juang yang luar biasa masih ada, kesombongan unik kaisar muda, dia tidak akan menyerah dengan mudah, era jalan kaisar ini penuh dengan variabel yang tak ada habisnya, tetapi satu hal selalu baginya, jika dia ingin membuktikan Tao dan menjadi kaisar, dia harus mengalahkan tubuh suci kuno di atas langit. Di tahun-tahun lain, temukan seseorang untuk bertarung denganmu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan untuk sesaat, sebuah ide muncul dengan santai, ingin membawa Zhao Yun ke sana. Pada tahun lalu di dunia bawah, dia memiliki menggambar dengan Zhao Yun. Saat ini di surga, mereka memiliki ikatan dengan tubuh kekacauan, dan Kaisar ke-10 dari Great Chu juga sangat ingin tahu. Jika mereka bertengkar, mereka akan menjadi lebih lemah dan lebih kuat. Tubuh yang kacau itu tersenyum sedikit, berbalik dan pergi, dia melewatkan satu langkah dan hampir jatuh, meskipun itu adalah perang pikiran, dia terluka parah ketika dia keluar selama 2 atau 3 tahun. Di belakangnya, Ye Chen juga terhuyung-huyung. Kekacauan terluka parah, dan dia tidak jauh lebih baik, dia sama-sama terluka parah, kaki dan kakinya lemah, dan dari waktu ke waktu, dia akan batuk 1 atau 2 seteguk darah tua. Serahkan harta yang dicuri. Melihat Ye Chen terluka parah, Jiang Taigong cukup percaya diri, memegang cambuk ajaib di satu tangan, dan merentangkan tangan lainnya, wajah lamanya masih gelap, dan matanya masih terbakar, seolah-olah dia berkata, tidakkah kamu berani? Ayo, aku akan memukulmu sampai mati. Ye Chen berdiri teguh, dan segera menundukkan tangannya, dengan ekspresi hormat, aku telah melihat Daozu. Oke, dengan kata-katanya, kakek menoleh lagi. Ketika dia berbalik lagi, orang tertentu telah menghilang, dan dia telah mengatakan semuanya, satu trik demi satu, Raja Chu menggunakan trik satu demi satu. Kakek menutupi dadanya lagi, seolah-olah dia makan berat, dan hatinya dipenuhi kepanikan. Murid dan cucu Daozu ditipu lagi, 3 kali oleh orang yang sama. Berkat ketidakhadiran Daozu, jika tidak, ekspresinya harus sungguh-sungguh. Mengirim kakek untuk melihat Ye Chen jelas tidak berguna. Ada sebongkah elem dan hantu yang pintar. Jika ada terlalu banyak jebakan, Anda secara alami akan menjadi pintar. Oleh karena itu, Tuan Muda Ye akan memikul tanggung jawab yang berat untuk melatih Adipati Agung, dan jika dia diberi cukup waktu, dia pasti akan berbicara tentang lelaki tua ini dengan banyak energi. Episode 2768 berjalan-jalan. Negeri dongeng di bawah malam itu sunyi dan damai. Namun, kedamaian ini sangat tidak harmonis. Ketika Anda melihat jauh, Anda selalu melihat sosok berjalan mondar-mandir di bawah bulan. Sepintas, itu terlihat seperti pencuri. Jika Anda perhatikan dengan seksama, itu adalah pencuri. Di mana ada pohon buah spiritual, di mana ada taman ramuan spiritual, pasti ada dia. Orang itu, tentu saja, adalah Tuan Muda Ye. Dia tidak memiliki moral untuk mengatakan bahwa dia berjalan jauh-jauh untuk menyapu di malam hari ketika tidak ada orang di sana, dan tekniknya sangat terampil.
Bajingan kecil, keluar. Di alam abadi, selalu ada seorang pria yang bisa mencium dan berteriak, itu adalah kakek, dan Ye Chen sedang berjalan di bawah, dan dia terbang di atasnya, memegang cambuk ajaibnya, tua wajahnya sehitam arang, tapi tidak peduli seberapa keras aku mencari, aku tidak bisa menemukan Ye Chen. Untuk ini, Ye Chen hanya mengirimi mereka dua kata, hehe. Di era ketika cara kaisar berubah, evolusi Zhou Tian masih memiliki beberapa kegunaan dan tidak dapat disimpulkan, tetapi dapat menutupi asal-usulnya. Di alam abadi tertinggi yang besar ini, mencoba menemukannya sama saja dengan menemukan jarum di sebuah tumpukan jerami. Di depan air terjun peri, Ye Chen berubah menjadi tubuh Dharma. Bos! Dengan air mata berlinang, tubuh Dharma mengulurkan telapak tangannya, ingin memeluk Ye Chen. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan aku sangat merindukannya. Itu harus dipeluk. Ye Chen mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Tubuh Dharma Jihad menderita batuk kering, dan awalnya sensasional, tetapi ditendang oleh dewa ini membuatnya merasa sangat malu, atau dengan kata lain, dia menemukan pasangan yang salah, dan dewa ini tidak menyukai omong kosong. Cari tempat untuk berjalan-jalan. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, berbalik dan menghilang. Baik. Tubuh Dharma berkata sambil terkekeh, dia terhubung dengan dewa, dan tahu mengapa dia dipanggil. Keduanya tidak bisa membiarkan pemandangan yang begitu indah di malam hari sia-sia. Tubuh Dharma juga pergi, dengan sengaja menunjukkan jejak nafas, dan membawa pergi Jiang Taigong yang sedang mencari Ye Chen, untuk mencuri barang-barang dewa dan mengulur waktu yang berharga. Jangan katakan itu, kakek benar-benar mengikuti. Di sini, Ye Chen mengunjungi kembali tempat lamanya, dan pergi ke bawah pohon buah umur panjang lagi. Dia menginjaknya sedikit lebih awal, dan pohon ini harus dipindahkan. Itu adalah harta peri yang tak ternilai harganya. Kali ini, tanpa menggunakan kekerasan, dia mengorbankan prinsip kekacauan, berubah menjadi tongkat, dan mendorong pola formasi yang terukir dalam kegelapan satu per satu. Setelah melakukan ini, dia terlibat penuh lagi. Bersenandung. Bersenandung. Pohon umur panjang berdengung, dahan dan daunnya bergetar, dan benar-benar terguncang, inci demi inci, ditarik keluar dari tanah, dan seluruh bumi bergetar. Bangun, bangun untukku. Darah Ye Chen naik, memeluk batang pohon yang tebal, dia bekerja lebih keras daripada tidur dengan istrinya, untuk mencuri harta orang lain, itu benar-benar bukan perawatan biasa. Melihat dari kejauhan, pohon buah umur panjang sebesar gunung, dan Ye Chen berada di bawahnya, sekecil belalang, tetapi belalang kecil inilah yang tiba-tiba memindahkan gunung. Mungkin gerakannya terlalu keras, mengganggu Jiang Taigong, dia berhenti di kehampaan, melihat ke sisi Ye Chen, dan kemudian ke tubuh Fa, tiba-tiba tersadar. Oke, bajingan, teriak kakek itu, dan langsung pergi ke Ye Chen sendiri. Ada banyak trik. Untuk mencuri harta keluarga saya, segala macam taktik militer muncul. Orang tua, kemana kamu pergi? Tubuh Dharma mengejarnya. Keluar. Hei! Tubuh Dharma menolak untuk melakukannya, mengambil gada, dan kemudian menghancurkannya. Itu sekuat dewa. Benar-benar mengira kamu adalah dewa. Jiang Taigong berbalik, membanting gada dengan cambuk, menghancurkan gada, dan meluncur dengan tubuh Dharma. Pasti karena kekuatan tempurnya dewa itu terluka parah, dan juga meminjam kekuatan tempurnya. Wajar saja, itu juga karena senjata kaisar terlalu ganas untuk mengenai cambuk dewa. Mungkin tidak mungkin mengenai dewa, tetapi akurat untuk mengenai tubuh Dharma. Prajurit kaisar mengabaikan aturan tertentu. Bangun, bangun untukku. Geraman rendah Ye Chen cukup kuat, banyak urat di dahinya terlihat, sangat cerah, dan pohon buah umur panjang yang besar telah ditarik keluar dari tanah olehnya. Letakkan. Kakek terbang seperti pelangi ilahi. Sambil tertawa, Ye Chen menariknya dengan keras, bagaimana dia bisa mengembalikannya? Dia mengambilnya dan berlari, berjalan ke langit dalam satu langkah, dan memasukkan pohon buah umur panjang ke dunia kecil. Taigong sesak napas dan kecepatannya meningkat tajam. Kaki Ye Chen juga tidak tertutup. Keduanya berada di depan satu sama lain, dia seperti cahaya yang bersinar, dan dia seperti cahaya peri yang menyilaukan, menguraikan dua busur indah di kehampaan. Meskipun Ye Chen terluka parah, kecepatannya tidak lambat, dan dia melempar Jiang Taigong puluhan ribu kaki sepanjang jalan. Di depan, pusaran muncul. Itu adalah gerbang alam abadi tertinggi, dan itu terhubung ke alam abadi atas. Ye Chen tiba dalam sekejap, terjun ke pusaran air tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Kakek kemudian datang dan mengejarnya.
Kapan? Setelah itu, mendengar suara-suara ini, Jiang Taigong, yang baru saja melangkah ke pusaran, dihancurkan oleh Ye Chen dengan palu. Setelah sadar kembali, Ye Chen telah menghilang. Dengan baik. Gerakan Taigong menutupi dadanya juga menjadi lebih terampil, kali ini dia tidak hanya memakan bebannya, tetapi juga menambahkan semangkuk magma yang berapi-api, yang membakar organ dalamnya dengan rasa sakit. Itu benar. Ye Dasao, yang telah meninggalkan alam abadi, turun ke kota kuno. Dia melihat ke dalam dunia kecil di tubuhnya sepanjang jalan, dan dia sepenuhnya siap. Dia tidak hanya mengeluarkan pohon umur panjang, tapi juga berpindah tempat, sepetak tanah digunakan untuk bercocok tanam, selain itu juga ada immortal pond di hutan bambu yang juga diambilnya untuk menyirami pohon umur panjang. Pohon buah yang besar cukup subur dan penuh udara perih, ditanam di dunianya yang kecil, tidak ada rasa ketidaktaatan. Buah di atasnya sangat jernih dan penuh aroma buah. Jika Anda memilih satu, rasanya tidak kalah dengan buah persik pipih. Dengan mengatakan itu, dia menemukan sebuah taman kecil. Setelah itu, lapisan pesona memisahkan dunia luar. Sejauh ini, dia mengambil dua lampu yang selalu menyala dan menggantungnya di udara, menutrisi api roh primordial Tianzun dan Yuexin dengan roh primordialnya sendiri, membantu mereka berkonsentrasi. Masih hidup. Surat Tianzun terkejut, api roh primordial memiliki lebih banyak esensi daripada Yuexin, dan dengan kekuatan roh primordial, dia membangkitkan kewarasannya, dan nadanya tidak seperti keheranan biasa. Aku berutang budi padamu karena telah menyelamatkanmu. Kata Ye Chen dengan penuh arti, dengan sadar mengambil pujian dari leluhur Tao. Kaisar Puncak tidak akan peduli padanya, dan dia tidak akan memiliki pengetahuan seperti dia. Jantung bulan juga hidup. Kata Ye Chen sambil tersenyum, dan menyatukan dua lampu yang selalu menyala. Bahkan jika itu adalah api roh primordial, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga Nak. Terima kasih. Api primordial Tianzun bergoyang untuk beberapa saat, dan dia dapat dilihat dan didengar bahwa dia sangat bersemangat, dan hidup adalah sebuah harapan. Kamu lebih dapat diandalkan daripada Zhao Yun. Ye Chen tersenyum dan menarik tangannya. Setiap kali dia mengingat Qin Mengyao, dia tidak bisa tidak menyesali bahwa mereka berdua berasal dari alam semesta yang sama, tetapi akhirnya berbeda. Tianzun tidak menjawab lagi, hanya nyala api yang berkedip-kedip, selalu melayang menuju jantung bulan, meskipun tidak ada sosok manusia, meskipun dia tidak memiliki tangan, dia ingin memeluk api roh primordialnya. Tidak lama kemudian, Yuexin juga terbangun dengan kewarasan tertentu. Dia sangat bersemangat, dan bahkan nadanya menangis dan tersedak. Seorang guru suci yang melindunginya dan dewa yang mencintainya hadir hari ini, yang merupakan anugerah. Ye Chen tidak melihat gambar yang provokatif, dia juga tidak mendengarkan kata-kata provokatif, dia membuka semua yang bagus dan duduk di bawah pohon tua di taman. Kemudian, dua api dikorbankan, satu adalah nyala 9 dewa bela diri, dan yang lainnya adalah api ilahi yang menyatu di langit, keduanya berwarna emas, tergantung di telapak tangannya, hangat dan baik. Api abadi sangat aktif, dan saya sangat senang. Saya selalu ingin bergabung dengan api ilahi, dan saya yakin jika keduanya bergabung, mereka akan dapat melebur menjadi api yang kacau. Sudah menunggu ratusan tahun. Tunggu sebentar lagi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Melihat bahwa api ilahi juga berada pada tingkat api abadi, dia dapat memadukan api yang kacau, tetapi dia tidak akan memadukannya sekarang. Api yang kacau akan menjadi bencana, jadi dia harus memilih waktu yang tepat. Waktu ini adalah hambatan dari 9 lapisan Kaisar Zun, dia akan melelehkan api kekacauan dalam satu gerakan dan menerobos alam dalam satu gerakan api. Kamu bajingan, kemana kamu pergi? Ketika saya menonton, tiba-tiba saya mendengar kutukan. Menatap ke langit, kakeklah yang juga keluar dari negeri dongeng, membawa cambuk ajaibnya, berlarian di seluruh langit, mengejutkan hati para makhluk abadi di alam surga. Gua Wazi yang mana? Bukankah itu merujuk pada Ye Chen? Melihat betapa marahnya kakek itu, mungkin dia. Di bawah langit, ada banyak tokoh berkumpul, dan ada banyak suara diskusi, melihat ke langit dan menunjuk, sejak hari langit dibuka, itu adalah pertama kalinya saya melihat Jiang Taigong. Adapun Ye Chen, yang dibawa pergi oleh Kaisar, dia tidak pernah muncul, dan kemungkinan besar menyelinap keluar kakek keluar untuk menjemput seseorang, tetapi dia tidak dapat menemukan Ye Chen. Saya telah melihat kakek. Banyak dewa tua yang tersembunyi,
datang dari langit, dan memberi hormat dengan hormat dari jarak jauh. Ini adalah dewa tua di surga. Jiang Taigong tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak menanggapi. Dia membawa cambuk ajaib, dengan wajah tua hitam, dan melihat ke bawah sepanjang jalan. Ye Chen bahkan tidak memanggilnya dengan namanya. Tidak bisa membantu memarahi ibuku, bajingan itu kamu tidak tahu malu, dia adalah dewa tua di surga, dia masih perlu memiliki wajah. Aku tidak mendengarnya. Di bawah pohon tua di taman kecil, Ye Chen memegang sebuah buku kuno, membacanya dengan penuh semangat, dan telah memutuskan untuk berkeliling surga, menunggu pusat perhatian berlalu, lalu menyelinap ke negeri dongeng, dan membawa kembali beberapa harta, yang langka. Leluhur tahu mundur, dan jarang yang abadi menyatakan diri, jadi kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Di langit, kakek berangsur-angsur menjauh, dan dia tidak memperhatikan Ye Chen, dengan kata lain, keterampilan tersembunyi Ye Chen terlalu tinggi, dan dia tidak dapat menemukannya bahkan dengan restu dari tentara kaisar. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Ye Chen menyingkirkan buku kuno itu dan menatap Chang Miao dengan diam-diam, dengan penuh semangat, penghalang langit belum menghilang untuk waktu yang lama, dan sejak hari itu, dia belum kembali ke kampung halamannya di Dacu untuk waktu yang lama, meskipun hanya beberapa bulan, bahkan 100 tahun. Bersenandung. Tidak jauh dari sana, lampu yang selalu terang berdengung, dan api roh purba Tianzun melayang keluar dari lampu ajaib, bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, dan berubah menjadi bentuk manusia, hampir transparan. Di sisi lain, Yuexin masih nyala api. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. Dia tidak bisa menahan nafas pada penjahat Tianzun. Ngomong-ngomong, Zhao Yun sama sekali tidak lemah. Ketika dia pulih ke kondisi puncaknya, dia akan terintegrasi dengan Chaos Body dan biarkan mereka bertarung. Wah, jantungku berdebar-debar. Tianzun memperbaiki tubuhnya, sambil mengasuh Yuexin Yuanshen, katanya dengan santai, dengan sentuhan makna yang dalam di kata-katanya. Palpitasi. Ye Chen mengangkat alisnya. Setan langit yang kamu sebutkan mungkin akan datang lagi. Kamu bisa merasakannya. Itu salah satu kekuatan supernatural bawaanku. Surat Tianzun berkata sambil tersenyum, aku sangat sensitif terhadap pilar Optimus, dan sekarang aku merasa seperti ini, persis sama dengan waktu itu, dan kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Ye Chen terdiam, dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak khawatir pergi ke dunia. Ada Taois Hongjun di surga, jadi dia harus bebas dari kekhawatiran. Terlebih lagi, dia berharap di antara iblis yang datang kali ini, akan ada orang yang bereinkarnasi. Maaf, 2 bab hari ini dan 1 bab lagi besok. Episode 2769 Reinkarnasi Kaisar Giok. Di bawah sinar bulan, Ye Chen mengeluarkan sebuah gulungan, yang memancarkan suasana perubahan kuno. Itu bukan kekuatan magis atau metode rahasia, juga bukan rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Apa yang terukir pada gulungan itu adalah nama-nama orang yang bereinkarnasi. Setiap kali dia menemukan reinkarnasi Dacu, dia mencoretnya. Dalam ratusan tahun terakhir dalam hidup ini, dia telah banyak mencari dan mencoret banyak, tetapi sisanya masih hanya sebuah nama, Ye Xingchen, Zhuge Yu, Long Ye, Shen Xuanfeng, Du Guao, Ouyang Wang, Hua. Pisau Kaisar. Terlalu banyak. Setiap saat pada saat ini, pikirannya akan kesurupan, tidak yakin apakah mereka masih hidup, dan di mana mereka berada. Kebanyakan dari mereka telah berubah menjadi tahun-tahun yang berlalu, tetapi dia masih dalam perjalanan ini, mencari dengan keras, hari demi hari, tahun demi tahun 1 tahun, ini akan menjadi misi, dan Kaisar ke-10 dari Great Chu tidak akan beristirahat sampai kematiannya. Dia diam, dan Tianzun juga diam. Perbedaannya adalah bahwa Ye Chen sedang memikirkan reinkarnasi, sementara Asura Tianzun memandang Ye Chen seperti monster, dan dia masih ingat bahwa ketika dia meninggal, pengepungan surga adalah situasi yang harus mati, dan Ye Chen hanya diizinkan mati di tingkat ketiga Kaisar. Sudah berapa lama? Ini sudah menjadi surga ke-8 Kaisar Zun, dan kecepatan kemajuannya terlalu cepat. Ye Chen cukup perhatian, jadi dia meneruskan akal ilahinya, dan meneruskan apa yang terjadi setelah hari itu ke Tianzun, sehingga orang ini tidak dapat berbelok. Setelah Tianzun membacanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kali ini, ketika saya melihat mata Ye Chen lagi, saya tidak lagi melihat monster, tetapi pada dewa, sungguh manusia dewa. 5 langkah dan 5 langit, mengalahkan Kaisar Giok, mengalahkan Taigong dalam pertarungan,
membantai mayat Tianting ke pegunungan, darah mengalir ke sungai, dan bahkan seorang kaisar agung diprovokasi, dan kemudian dia benar-benar ditekan. Ketika berbicara tentang kaisar, itulah yang paling mengejutkannya. Benar-benar ada kaisar agung di surga, keberadaan yang begitu tinggi. Di alam semesta mereka, hanya dewa legendaris yang dapat menandinginya. Alam semesta ini sangat luar biasa. Itu bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Xiao Yuan akhirnya jatuh ke dalam ketenangan. Saat malam semakin dalam, Ye Chen memegang gulungan kuno itu dan melihatnya berulang kali. Setiap nama di atasnya adalah kehidupan baru. Terlalu banyak senior dan terlalu banyak junior telah bersumpah mati untuknya. Tianzun menghela nafas, menekan keterkejutannya, dan terus bermeditasi untuk menghangatkan dan menutrisi jiwa bulan, menarik cahaya bulan dan menutrisinya dengan kekuatan cahaya bulan. Api redup jiwa di jantung bulan berangsur-angsur menjadi lebih terang. Sosok cantik menari dengan anggun di api roh primordial. Pada hari ketiga, Yuexin mengambil wujud manusia. Keadaan pikirannya redup dengan warna-warna melamun, dan dia mati seumur hidup. Meski hanya beberapa bulan, sepertinya bereinkarnasi lagi. Hidupnya cukup melegenda, dan kali ini, guru suci keluarganya menciptakan mitos lagi. Melihat gulungan kuno di tangan Ye Chen, dia tidak bisa menahan gemetar. Sebagian besar nama di atasnya adalah kerabatnya. Malam berbintang lainnya. Ye Chen membawa mereka berdua ke dunia kecil, bangkit dan meninggalkan taman kecil itu. Kota kuno di malam hari masih penuh dengan bunga, ada yang abadi dan orang biasa, sangat ramai, kedai teh dan toko anggur, selalu ada suara diskusi, dan dia, Ye Chen, masih menjadi protagonis. Legenda, yang bertahan lama. Aku berkata, dari mana pohon peri ini berasal? Di dunia kecil, kata-kata Tianzun keluar, dan Yuexin berdiri di kiri dan kanan di bawah pohon buah umur panjang, menonton dengan mata berbinar. Penglihatannya masih sangat kejam, dan dia tahu bahwa pohon peri itu luar biasa. Setiap buah di atasnya jernih, mengandung banyak esensi, dan merupakan buah peri yang mengisi kembali kehidupan. Penjarahan pria. Dicuri. Mengambilnya, kata Ye Chen. Itu bukan keterampilan kecil. Tianzun menghela nafas, dan hanya mendengarkan bagian pertama dari kalimat itu. Adapun bagian kedua dari kalimat itu adalah kebohongan, digambarkan sebagai mencuri, yang sangat sesuai dengan temperamen Ye Chen. Jujur, jangan ribut. Chaos Cauldron bergegas mendekat dan berputar di sekitar Tianzun, berdengung dan gemetar, seolah mengancam. Tripod ini, menurut Yuexin, cukup baik. Ye Chen mengambil memori Ying Jie, dan juga membawa memori Ying Jie untuk lulus ujian, dan semuanya kembali. Tapi surat Tianzun menyentuh dagunya dan melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Sangat menarik bahwa senjata ajaib ini dapat berbicara. Melihat bahan yang dilemparkan, itu benar-benar berlawanan dengan langit. Jika Anda menggunakan tripod ini untuk menghancurkan orang atau berkelahi, itu harus dikatakan dengan sangat dominan. Setelah menutup matanya, Tianzun melihat sekeliling lagi. Dunia kecil Ye Chen dipenuhi dengan udara peri dan awan dan kabut. Jumlahnya tidak begitu banyak. Ada alat sihir mengambang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang terang, petak bunga spiritual dan tumbuhan aneh, juga berlama-lama dengan Taoisme yang kacau, harta rahasia batu surgawi, Del. Ditumpuk menjadi pegunungan, itu benar-benar harta alam ada di mana-mana. Berapa banyak orang yang harus dirampok? Surat Tianzun mendecakkan lidahnya, mengambil banyak ramuan, yang semuanya adalah yang mengisi kembali kekuatan roh primordial, menghancurkannya berkeping-keping, dan melelehkannya ke dalam tubuh Yuexin, memperkuat mereka. Tubuh roh primordialnya bukanlah ramuannya sendiri, jadi dia tidak merasa tertekan sama sekali. Sebelum Ye Chen melihatnya, dia tiba-tiba berhenti. Ada kuil Dewa Kota di sampingnya, dan yang dia lihat adalah kuil Dewa Kota ini. Beberapa saat yang lalu, dia mencium bau napas yang membuatnya jijik, lebih tepatnya, itu adalah nafas iblis. Dia cukup sensitif tentang ini, dan tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Meskipun saat itu malam, kuil itu penuh dengan dupa, dan ada banyak orang yang datang dan pergi, kebanyakan dari mereka adalah manusia yang membakar dupa dan berdoa untuk berkah, sekilas dipenuhi asap, dan nafas iblis surgawi datang. Dari dalam, dia menyipitkan matanya sedikit, dan menatap seorang wanita, yang sedang menggendong bayi, yang masih dalam masa pertumbuhan, dan sedang berjalan keluar dari kuil Dewa Kota. Sepertinya anak itu baru berusia 1 bulan dan berada di sini untuk memenuhi keinginannya.
Ketika dia melihat, wanita itu lewat dengan anak di pelukannya, dan suami mertuanya terus-menerus menggoda boneka kecil itu, tertawa dan tertawa tanpa henti. Ye Chen tenang dan mengikuti mereka berdua diam-diam. Apa yang dia lihat adalah seorang bayi dengan pakaian lampin. Boneka itu tidak biasa. Itu adalah reinkarnasi dari Kaisar Langit. Dia bisa melihat kegelapan di antara alisnya, yang sepertinya samar terlihat. Heavenly Devil Key. Tianzun terkejut, dan juga samar-samar menciumnya. Ye Chen sedang menonton, dan dia juga menonton. Matanya hampir sejajar. Semakin dia melihat, semakin akrab dia. Ini reinkarnasi Kaisar Giok. Kalian, bukankah ini segar? Masih memiliki reinkarnasi. Ye Chen mengikuti dan mengucapkan mantra dengan jentikan tangannya. Pasangan muda itu sama-sama tertidur lelap, sementara Kaisar Giok yang bereinkarnasi dibawa keluar ruangan. Si kecil meringkuk dengan pakaian lampin, tidur dengan tenang, dengan mulut kecilnya berbunyi bip dari waktu ke waktu dan berbicara dalam mimpinya. Dia manis pada pandangan pertama. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, dengan suasana hati yang rumit, tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Kaisar Giok lagi secepat ini, dan itu masih dalam situasi seperti itu. Tianzun berlari keluar, mengambil Kaisar Giok, dan meraih betis pria itu seperti itu, dan mengangkatnya dari kain lampin, seperti memegang kelinci liar, tergelincir dengan satu tangan, meletakkannya di depan matanya, melihat ke atas dan ke bawah. Matanya dia terbakar, dan dia masih ingat keluhan dengan Kaisar Giok. Yue Xin juga keluar, menatap si kecil dengan ekspresi aneh, siapa sangka bayi kecil berwarna pink ini adalah penguasa surga di kehidupan sebelumnya. Kamu makhluk kecil, apakah kamu masih mengenaliku? Kamu berani menangkapku di kehidupanmu sebelumnya. Feng Shui berbalik, jadi aku menangkapmu. Tianzun Sura sangat marah, dan Ye Chen juga sangat marah. Setelah beberapa saat, yang satu menamparkan pantatnya dan yang lain menamparkan penisnya, seorang bayi yang sedang tidur nyenyak, tetapi mereka terkejut oleh keduanya, menangis keras, mata mereka berlinang air mata. Yue Xin tidak bisa tertawa atau menangis, dia sangat akrab dengan watak Ye Chen, tapi Sura Tianzun mengolok-oloknya. Wah wah wah. Di halaman pertanian, itu cukup hidup. Adegan itu cukup menarik perhatian, Sura Heavenly Venerable, Kaisar Chu yang hebat, begadang di tengah malam, dan membiarkan anak pengganggu ini pergi. Saya tidak tahu kapan, mereka berdua berhenti. Meskipun Tianzun ingin menemukan Kaisar Giok untuk menyelesaikan masalah ini, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menjejalkan kembali Kaisar Giok yang bereinkarnasi ke dalam pakaian lampinnya. Semuanya lenyap. Ye Chen juga sama, dia tidak membunuhnya. Dia menjentikkan lengan bajunya lagi, dan mengirim Kaisar Giok yang bereinkarnasi untuk tidur, sementara dia mengaktifkan Taoisme, dan memberkati reinkarnasi melawan dunia, dan dengan ringan meletakkan jarinya di alis Kaisar Giok, dan ingin melihat apakah dia dapat sepenuhnya mengubah Giok yang bereinkarnasi. Kaisar, hilangkan energi jahatnya, ini percobaan. Tianzun dan Yue Xin tidak berbicara, hanya menonton dengan tenang. Di bawah pengawasan mereka, energi iblis di antara alis Kaisar Langit berangsur-angsur menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jika energi iblis itu adalah penyakit, Ye Chen adalah seorang dokter jenius yang benar-benar memberantasnya. Tidak apa-apa. Tianzun mengangkat alisnya. Tapi mata Ye Chen dipenuhi dengan sukacita. Daozu tidak membohonginya. Segudang Taoisme, ditambah dengan reinkarnasinya yang menentang dunia, benar-benar dapat membasmi energi iblis, dan itu hanya efektif untuk reinkarnasi. Setiap orang yang bereinkarnasi memiliki jejak reinkarnasi di tubuhnya. Dunianya menentang reinkarnasi ditujukan pada ini adalah reinkarnasi, ini adalah misteri pemusnahan, yang berada di luar langit. Kamu dan aku, sebab dan akibat sudah berakhir. Ye Chen tersenyum, dan mengirim Kaisar Giok yang bereinkarnasi kembali ke kamar. Sebelum itu, dia telah mengambil jejak reinkarnasi di tubuh Kaisar Langit dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Nutrisi membantu memahami reinkarnasi, menyerap seni rahasia reinkarnasi diajarkan oleh orang kepercayaan, banyak pemahaman, sungguh menakjubkan. Tuan Suci, tuanku menghormatinya, bisakah dia juga bereinkarnasi? Yue Xin menatap Ye Chen dengan penuh harap. Tidak ada kecelakaan, itu seharusnya mungkin. Senyum Ye Chen membawa sentuhan rasa bersalah. Dialah yang membunuh Peribixia, Kaisar Yijian. Beberapa hal, dia juga belajar nanti. Mereka seharusnya sangat baik, bukan Yin Yang. Pangeran ketiga surga juga orang miskin, dia melakukan terlalu banyak kejahatan untuk Yin Ming,
hanya untuk menyelamatkan kekasihnya, tetapi dia melakukan semua kejahatan, tetapi masih kehilangan Bixia, dan dia juga salah satu pembunuhnya. Saya harap dalam hidup ini, Yang Mulia dan Tuan dapat melanjutkan hubungan mereka. Yue Xin berdoa, berharap dengan tulus, dan menantikan pernikahan yang indah itu. Ayo pergi. Ye Chen berbalik, membawa mereka berdua kembali ke dunia kecil, dan berjalan ke langit dalam satu langkah, seperti pelangi yang cerah, menghilang dalam sekejap. Episode 2770. Anda tahu hal-hal itu. Setelah meninggalkan kota kuno, Ye Chen berjalan ke arah timur sepanjang jalan. Di bawah bulan, alam abadi atas agak kabur, ditutupi dengan lapisan kabut darah yang samar, itu adalah sisa dari pertempuran besar di masa lalu. Gunung yang runtuh, sungai kering, dan medan perang berdarah sering terlihat. Di mana-mana. Saat melewati penjara, Ye Chen tiba-tiba berhenti. Menengok ke atas, gerbang besar masa lalu telah dibangun kembali, dan ada tentara yang menjaganya, serta banyak istana dan paviliun yang juga telah dibangun kembali. Bahkan di malam hari, ada tokoh-tokoh sibuk yang diawasi oleh Dewa Tua. Tetapi tidak peduli seberapa banyak itu diperbaiki, itu tidak akan dapat memperbaiki kejayaan masa lalu dinasti yang makmur itu ditakdirkan untuk menjadi debu sejarah. Seluruh alam abadi atas benar-benar sunyi. Hanya generasi yang lebih tua yang masih memikirkan tanah dan gunung yang mereka bangun, tetap berpegang pada fondasi itu, memperbaiki istana, memperbaiki rumah besar Tao, dan memperbaiki segala sesuatu di masa lalu. Mereka hanya menunggu waktu Kaisar Giok untuk kembali dan mendapatkan kembali hidup mereka kemegahan menantu perempuan. Izinkan saya memberitahu Anda, pada saat ini di alam abadi atas, siapa yang bertanggung jawab. Di dunia kecil, Asura Tianzun menanyakan kata-kata itu, dan juga melihat dunia luar. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, berpikir dalam hati, mungkin Jiang Taigong, mungkin ada orang lain. Dia tidak peduli tentang ini lagi, siapapun yang suka melakukannya akan melakukannya. Menghadapi cahaya bulan, dia berlari menuju Nantianmen. Gerbang raksasa yang mengangkat langit juga dibangun kembali, dan ada juga prajurit dan jenderal surgawi yang ditempatkan di sana, tetapi kebanyakan dari mereka adalah generasi yang lebih tua, masing-masing berdiri di bawah gerbang, dan angin melolong, berdiri diam, punggung mereka cukup tua. Dan ekspresi mereka penuh dengan nostalgia, seolah mengingat tahun-tahun penting yang lalu. Tertutup jubah hitam, Ye Chen melangkah seperti hantu seseorang melihatnya, tapi tidak ada yang menghentikannya. Paradoks galaksi dan embun beku semua adalah penguasa BR. Dia memilih tempat di mana Xing Hui berkeliaran, mengambil tablet peringatan, meletakkan mantel berdarah di luar, mendirikan kuburan pakaian, meletakkan tablet peringatan, membakar 3 batang kesturi, dan secara resmi membangun batu nisan untuk Dewa dan menyalakannya dengan kesturi. Dia berangsur-angsur pergi, dan karma serta permusuhan antara dia dan Dewa dan menghilang. Siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang menang dan siapa yang kalah, tidak lagi penting. Reinkarnasi akan membubarkan kehidupan sebelumnya, dan semuanya akan hilang. Mulai dari nol. Di seberang Bima Sakti adalah alam Sanxian. Dibandingkan dengan alam atas, alam Sanxian tidak jauh lebih baik. Di masa lalu, ia juga tersiksa oleh api perang, dan yang terluka menerobos ratusan lubang. Apa yang lebih baik dari alam atas adalah atmosfernya di alam bawah lebih hangat dan lebih makmur dari sebelumnya. Mereka adalah orang-orang dari alam atas, terlalu banyak yang pindah ke alam bawah, dan popularitas mereka meningkat pesat. Langit cerah, dan Ye Chen tiba di Huasan. Kembalinya dia mengejutkan semua tetua dan murid. Mata semua orang bersinar, terutama orang-orang yang bereinkarnasi. Saat mereka melihat Ye Chen, sudut mata mereka lembab. Sejak Ye Chen dibawa pergi hari itu adalah pertama kalinya melihat Ye Chen, melihatnya hidup, meneteskan air mata kegembiraan. Letakkan perjamuan. Huasan yang asli tertawa, dan langsung terlihat lebih muda beberapa tahun. Segera setelah berita itu keluar, orang-orang dari seluruh dunia datang untuk bergabung dalam kegembiraan. Monster besar, 5 gunung, penguasa 5 gunung, negeri dongeng Fengchan, semua klan, sekte, dan kekuatan, semua datang sendiri hidup. Alasan utamanya adalah kembalinya Ye Chen kali ini sangat penting. Dia membunuh mayat Tianting ke gunung dan ditangkap oleh Kaisar. Sekarang dia kembali dengan selamat, itu menunjukkan satu hal, Kaisar tidak pernah menyalahkannya. Mungkin dia akan mewarisi mantel. Itu adalah Kaisar Agung, pohon besar absolut,
dengan dia berdiri di belakang Ye Chen, batu kecil ini di masa lalu dan tubuh suci kuno di masa sekarang dapat sepenuhnya berjalan menyamping di dunia atas dan bawah. Siapapun yang berani memprovokasi dia, dan siapa yang bisa jika Anda memprovokasi, Tianting tidak tahan dipukuli, apalagi mereka. Ini adalah penjahat, penjahat yang menentang surga, tidak ada yang meragukannya lagi, 5 langkah dan 5 surga, tidak ada preseden, hanya satu orang, pengadilan surgawi dikalahkan, dan kekuatan tempur puncak pengadilan surgawi hampir terhapus keluar olehnya. Dan yang paling mengejutkan dunia adalah telapak tangan Kaisar, Zundi kecil, yang benar-benar mendorongnya dengan tiba-tiba, betapa keterlaluan itu. Itu adalah mitos, yang akan diwariskan ke generasi mendatang satu per satu. Perjamuan, penuh dengan orang, satu demi satu meja anggur, diisi dengan berbagai puncak gunung, begitu banyak orang datang sehingga tidak ada tempat bagi mereka untuk duduk, dan bahkan di luar gunung, jamuan makan diadakan untuk menghibur kuartet. Katakan padaku, seperti apa Kaisar itu? Apakah kamu telah mewariskan teknik rahasiamu, tetapi cara keabadian Kaisar? Di masa depan, kamu harus melindungi kami. Aku masih belum tahu itu belum keluar, mengapa kamu menjadi tubuh suci kuno yang sunyi? Apakah kamu punya trik? Kamu, apa asal-muasalmu? Sekte, mengobrol, dan mereka tidak mendengar apa-apa sejak Ye Chen duduk. Telinga Ye Chen berdengung saat mendengarnya. Jangan katakan itu. Senyum Ye Chen serius. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Daozu, tetapi dia mengobrol serius dengan semua orang di alam abadi tertinggi itu, ada harta karun di mana-mana. Dia berbicara dengan jelas dan menggertak, dan mata semua monster besar yang mendengarkannya cerah. Ada beberapa tuan yang gelisah yang masih berpikir untuk memasuki alam abadi, mengambil beberapa harta atau sesuatu. Ye Chen melakukan kejahatan yang begitu serius, dan Kaisar tidak menyalahkannya atau memberinya sanksi. Jika mereka mencuri sesuatu, kebanyakan dari mereka akan melakukannya. Semua baiklah, semuanya sudah siap, hanya pintu masuk ke alam abadi tertinggi yang hilang. Secara alami, Ye Chen tidak akan memberitahu mereka. Daozu tidak memberinya sanksi karena status istimewanya, tetapi bakat ini ada di depannya. Kalau begitu mari kita bicarakan, jika Anda berani membuat masalah di dalam, berani pergi ke negeri dongeng untuk mencuri harta, mengapa Anda membutuhkan Daozu untuk maju? Jiang Taigong, dengan cambuk ajaib, dapat membunuh semua orang. Perjamuan ini berlangsung selama 3 hari 3 malam sebelum benar-benar berakhir. Para pemimpin dari berbagai pasukan, minum ke sana kemari, memiliki temperamen buruk, dan bahkan mulai mabuk, dan diusir satu per satu oleh para tetua Huasan. Adapun Jiang Taigong, dia tidak muncul ketika dia tiba. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui pergerakan sebesar itu di Huasan. Immortal Huasan juga mabuk, dan ini adalah pertama kalinya dia sangat senang menjadi kepala sekolah Huasan. Keesokan harinya, dia turun tahta. Guru kepala baru Huasan adalah Kaisar ke-10 dari Great Chu. Ye Chen menolak, tetapi kebaikannya sulit ditolak. Sebelum dia pergi, dia, seorang pejalan kaki, akhirnya dipromosikan ke posisi itu. Akibatnya, para pemimpin dari berbagai faksi yang baru saja minum lusa kembali lagi hari ini, mereka yang datang untuk mengikuti upacara pergantian kepala sekolah Huasan tidak datang dengan tangan kosong, dan tidak ada yang berani datang dengan tangan kosong ya, itu semua adalah harta langka. Huasan tidak pernah menolak, dan Ye Chen tidak pernah menolak. Semakin banyak semakin baik, ambil semuanya sesuai perintah, lalu bagikan dengan reinkarnasi Kaisar Dacu selalu memikirkan keluarganya kemanapun dia pergi. Menjelang hari ke-6, kekacauan berangsur-angsur mereda. Namun, ketika melihat Huasan dari dunia luar, masih banyak orang yang datang berkunjung, menjalin aliansi, menunjukkan bantuan, perjodohan, dan melamar pernikahan, selama ada hubungan dengan Huasan, maka ada banyak hal. Ye Chen mendorong kemakmuran Huasan ke puncak sejak pendirian sekte tersebut. Namun, kepala sekolah Huasan yang baru ini adalah penjaga toko yang lepas tangan. Sebagai kepala sekolah itu sendiri, dia menyusut di puncak Qian dan menemukan alasan yang sangat bagus, mundur dan pencerahan. Dibandingkan dengan yang lain, para tetua sibuk, dan ada pengunjung sepanjang hari, panggilan demi panggilan. Saat itu malam, di puncak Qian, aroma anggur meluap, dan Si memerintahkan mereka semua untuk hadir. Ada seorang kaisar di surga, tidak pernah mendengarnya. Taibai terus menghela nafas sejak dia duduk, suatu kehormatan besar melihat seorang kaisar yang hidup seumur hidupnya, dan suasana hatinya belum tenang.
Aku ingin pergi ke alam abadi Taisang. Tai Yi menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Di masa depan, saya akan memiliki kesempatan. Ye Chen tersenyum, dan meletakkan buah umur panjang yang dipetik ke dalam keranjang, yang masing-masing sebening kristal, masing-masing dengan aroma yang kuat, dan berbau menyegarkan. Buah umur panjang. Umur panjang. Si Ming terkejut. Kamu sangat berpengetahuan. Keranjang. Ekspresi Tai Yi dan Tai Bai sangat luar biasa, seperti buah peri yang menentang surga, sulit untuk menemukannya pada hari kerja, bahkan jika Anda dapat menemukannya, Anda tidak dapat menemukannya mungkin tidak mungkin untuk membeli. Buah peri yang menambah umur panjang adalah favorit orang tua, yang mana tidak dianggap sebagai harta. Ye Chen baik, dan memindahkan keranjang. Dapatkan dari Taisang Xianyu, kata Si Ming, dan bahkan mengambil buah umur panjang. Seperti yang kamu katakan, kapan kamu akan membawa kami ke sana untuk melihat-lihat? Kata Tai Yi dan Tai Bai dengan penuh semangat, tetapi tangannya tidak menganggur, dan dia tidak membawa makanan. Bawalah di tanganmu. Pasti ada kesempatan di tahun lain. Ye Chen tersenyum penuh arti. Seluruh dunia atas, kecuali alam abadi Taisang, telah disegel oleh leluhur Tao. Bukan karena mereka tidak mengetahui keberadaan Kaisar, tetapi segel memori belum dibuka. Ketika waktunya tepat dan segel menghilang, semua orang akan mengerti bahwa Daozu kemungkinan besar akan membuka alam abadi tertinggi, dan 3 orang di depannya kemungkinan besar akan dapat berjalan-jalan. Saat hari sudah larut malam, mereka bertiga pergi mencari tempat untuk bersenang-senang. Ye Chen mengorbankan satu demi satu avatar, masing-masing dengan buah umur panjang dan harta di tangan mereka, dan bergegas ke setiap puncak gunung. Orang-orang yang bereinkarnasi dihitung sebagai satu, dan setiap orang mendapat bagian. Bergantung pada kuasan di malam hari agak ramai, dan Anda selalu bisa mendengar lolongan serigala, diturunkan dari orang yang bereinkarnasi, dan mereka semua terkejut, mencengkeram buah berumur panjang, pusing. Di puncak gunung, ada satu orang lagi yang merupakan jenderal nomor 1. Ye Chen akan memperlakukannya dengan baik, dan dia tidak akan pelit dengan buah umur panjang untuk memperpanjang hidupnya. Kaisar pernah memberitahuku cara kembali ke surga. Dewa akan tersenyum, lembut dan baik hati. Di dunia surgawi, dia tidak pernah memiliki rasa memiliki, tetapi bagi Ye Chen, dia ngeri, mantan tubuh suci kecil telah benar-benar bangkit, dengan waktu yang cukup, tahunnya pasti akan tiba. Satu Maha Agung, menyeberangi lautan kekacauan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, ini akan menjadi umpan yang sangat sulit. Jenderal itu terdiam, dan melihat ekspresi Ye Chen, dia tahu betapa sulitnya umpan itu, dan itu mungkin seperti 6 reinkarnasi dunia bawah. Jika Anda melewatinya, Anda bisa pulang. Jika Anda tidak bisa melewatinya, mungkin Anda akan mati, tetapi dia memiliki kepercayaan diri. Ye Chen memiliki obsesi, begitu pula dia. Dewa akan pergi, dengan perubahan kuno di belakang. Ye Chen akhirnya terdiam, dia menyingkirkan mabuknya, melingkar di puncak gunung, bermandikan bintang dan sinar bulan, jatuh ke dalam keadaan sedasi, terus mengkonsolidasikan wilayahnya, dan juga memahami reinkarnasi, untuk sentuh Jiuxiong dalam waktu sesingkat mungkin. Kemacetan hari ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia melihat tubuh sucinya sedikit gemetar. Dalam kegelapan, dia melihat pertempuran Gu Tianting lagi. Tapi kali ini, dia melihat lebih jelas, dia melihat keindahan, dia melihat Kaisar Xuan, dan dia juga melihat pendahulu Kaisar Giok. Hal yang sama adalah mereka semua melawan Gu Tianting. Tragis tak tertandingi, hampir dimusnahkan. Mencerminkan bintang-bintang, air mata mengalir dari sudut matanya. Air matanya menetes untuk permaisuri pengadilan surgawi kuno. Dia bertarung sendirian, dan pertempuran itu terlalu sulit. Dia melahirkan wajah yang persis sama dengan Chu Xuan dan Chu Ling. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa itu adalah Chu Xuan dan Chu Ling. Menyedihkan dan cantik, melawan para dewa dan iblis sendirian.